Halo semuanya, saat ini saya akan membawakan materi tentang politik aliran dalam pemilu di era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Balahati dengan NIM 19672011024. Saya mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Pada era reformasi ini telah kita ketahui bersama, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis dan berkala setiap 5 tahun sekali. Pemilu pertama era reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 dengan peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Adapun politik aliran di Indonesia atau pemikiran politik di Indonesia, menurut Herbert Veit dan Lance Castells, mengelompokkan ke dalam 5 aliran pemikiran politik Indonesia, yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrat, dan komunis. Kelima aliran ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap partai-partai politik pada saat itu. Adapun politik aliran dalam pemilu yang sangat kelihatan adalah pada pemilu 2019. Pada saat itu MPR sendiri mengatakan bahwa politik aliran agama paling berpengaruh pada Pilpres 2019. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA adalah isu yang masih mengganjal terutama menjelang pemilu, yaitu contohnya pada pemilu serentak 2019. Adapun politik aliran yang berbau tentang agama ini membawa gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas pemilu pada tahun 2019 dianggap oleh banyak orang sebagai politik dengan nuansa politik identitas. Yang dijelaskan tadi, aliran politik atau politik aliran dalam pemilu yaitu politik aliran agama dalam pemilu 2019, kita dapat melihat contohnya pada data exit poll yang dilakukan Indikator Publik Indonesia menunjukkan bahwa 56% warga Nadatul Ulama mengaku memilih Jokowi. Angka tersebut naik 12% dibanding pada Pilpres 2014. Solidaritas Nadatul Ulama dalam memilih Jokowi tak lepas dari sosok Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi wakil Jokowi pada saat itu. Tetapi dalam politik aliran pemilu ini, apalagi dalam politik aliran agama di dalam pemilu, memiliki dampak negatifnya. Politik aliran seringkali menimbulkan politik identitas yang menimbulkan berbagai perpecahan. Agama seringkali menggeser diskusi tentang nilai yang mengajarkan tentang pentingnya diskusi di ruang publik, sehingga hal ini menimbulkan pemaksaan nilai-nilai. Akhirnya ini mengobok-obok emosi sehingga mengabaikan rasionalitas dan objektivitas. Untuk mengantisipasi hal ini, generasi milenial atau kita sebagai generasi muda sudah selayaknya atau bersikap kritis mengklarifikasi berbagai isu yang mengemuka, bukan sekedar sepakat tanpa menghiraukan aspek-aspek rasionalitas. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial. Pertama, melakukan klarifikasi atau mengecek berbagai sumber. Kedua, selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Yang ketiga, kita juga harus meneliti konten yang disampaikan. Apabila isinya terkait dengan ketidakadilan, prasangka buruk, diskriminasi, hingga menyebarkan kebencian, maka mulailah untuk curiga. Berikut, kalau telah menemukan beberapa hal yang sudah selayaknya untuk mendengarkan pihak lain, terakhir ini biasanya kita lemah. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.
Tetapi peran politik aliran ini masih akan terus mewarnai kompetisi politik kepartaian untuk meraih kekuasaan. Sekian presentasi singkat saya, terima kasih. Dan saat ini saya mengajak para kita semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.